bikin ricuh dan heboh. Para supporter Irak marah kepada Arab Saudi dan Qatar karena merasa dicurangi, bahkan sampai lempar-lempar botol ke lapangan. Tapi EFC malah bantah kalau ada kecurangan dalam kualifikasi Piala Dunia round 4. Semua fair dan sportif. Waduh, kok bisa begitu ya? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Langsung ramai di media Asia. Mantan pelatih Uzbekistan sudah kasih isyarat akan gantikan Patrick Kluivert untuk jadi pelatih timnas. PSSI hanya tinggal pecat Kluivert dan hubungi langsung Timur Kapadze, mantan pelatih Uzbekistan. Wah, beneran kah? Simak kronologi pentingnya hanya di sini. Tolong tekan tombol like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan berita Timnas Indonesia terupdate. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Bikin ricuh dan heboh? Para supporter Irak marah kepada Arab Saudi dan Qatar karena merasa dicurangi. Bahkan sampai lempar-lempar botol ke lapangan. Tapi AFC malah bantah kalau ada kecurangan dalam kualifikasi Piala Dunia round 4. Semua fair dan sportif. Waduh, kok bisa begitu ya? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, akhirnya buka suara menanggapi isu kecurangan yang mencuat usai dua laga krusial Timnas Indonesia melawan Irak dan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pernyataannya, Sheikh Salman dengan tegas membantah adanya praktik curang atau keberpihakan dalam pertandingan tersebut. Ia menegaskan seluruh laga berjalan secara adil dan profesional, tanpa ada keuntungan sepihak bagi siapapun, termasuk AFC. Kami menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap pertandingan. Semua tim mendapatkan perlakuan yang sama, dan AFC tidak punya kepentingan terhadap hasil pertandingan apapun, ujar Sheikh Salman dalam keterangan resminya. Menanggapi sorotan terhadap wasit asal China Ma Ning yang memimpin laga Indonesia versus Irak, Sheikh Salman menilai keputusan wasit adalah bagian dari dinamika sepak bola profesional. Ia menjelaskan bahwa setiap pertandingan di dunia bisa saja menghadirkan keputusan kontroversial dan hal tersebut tidak bisa dihindari. Namun, AFC selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat pertandingan demi menjaga kualitas serta integritas kompetisi. Kami memahami kekecewaan publik, terutama para supporter Indonesia yang begitu mencintai timnya. Namun, semua keputusan diambil murni berdasarkan pengamatan wasit di lapangan, tidak ada intervensi dari pihak luar, tambahnya. Selain membantah isu kecurangan, Sheikh Salman juga memberikan apresiasi tinggi kepada Timnas Indonesia. Ia menyebut sepak bola Indonesia berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir dan kini menjadi salah satu kekuatan baru di Asia Tenggara. Kami melihat kemajuan luar biasa dari Timnas Indonesia. Mereka punya potensi besar dan masa depan yang cerah. Kami berharap Indonesia terus berkembang dan menjadi bagian penting dari sepak bola Asia, ungkapnya. Meski begitu, publik Indonesia masih menaruh kekecewaan terhadap beberapa keputusan di babak akhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab perjalanan tim Merah Putih terhenti di putaran keempat setelah kalah 1-0 dari Irak dan 3-2 dari Arab Saudi. Seluruh laga tersebut berlangsung di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi. Kontroversi semakin besar ketika FIFA menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi. Keputusan itu dinilai janggal karena seharusnya berdasarkan performa di putaran ketiga, posisi tuan rumah lebih layak diberikan kepada UEA dan Irak yang memiliki poin lebih tinggi. Namun FIFA tetap menetapkan Qatar dan Arab Saudi tanpa penjelasan resmi. Banyak juga yang mengeluhkan bahwa kedua Arab Saudi dan Qatar sama-sama memainkan laga pertama pada Rabu 8 Oktober dan mendapat waktu istirahat selama 5 hari sebelum pertandingan berikutnya. Sedangkan Irak, Uni Emirat Arab, dan Timnas Indonesia hanya memiliki jeda 2 hari. Keuntungan bermain di kandang pun dianggap memberi dampak besar bagi dua negara tersebut. Dukungan penuh supporter tuan rumah membuat mereka berhasil melaju ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, langkah Indonesia harus terhenti, meski telah memberikan perlawanan sengit di setiap pertandingan.
Di level Asia, 6 negara telah lebih dulu memastikan tiket ke Piala Dunia, yakni Jepang, Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Yordania, dan Australia. 2 tiket tambahan kini dipegang oleh Qatar dan Arab Saudi, sementara 1 slot tersisa akan diperebutkan oleh Irak dan UEA di babak kelima yang digelar November mendatang. Meski gagal melangkah ke putaran final, semangat juang timnas Indonesia patut diapresiasi. Performa mereka menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari sisi taktik, disiplin, maupun mental bertanding. Di tengah tekanan besar dan dugaan ketidakadilan, para pemain tetap tampil dengan hati, berjuang untuk mengharumkan nama bangsa. Apapun hasilnya, timnas Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka layak diperhitungkan di level Asia. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses menuju kematangan. Semangat juang para pemain Garuda, dukungan tanpa henti dari supporter, dan perhatian besar dari dunia internasional menjadi bukti bahwa Indonesia sudah naik kelas. Kini saatnya kita tetap mendukung penuh perjuangan mereka, karena Garuda mungkin belum terbang ke Piala Dunia 2026, tapi sayapnya sudah siap menembus langit Asia di masa depan. Gimana menurutmu tentang tanggapan Presiden AFC terhadap kecurangan-kecurangan yang dihadapi timnas Indonesia? Ayo, berikan tanggapanmu di kolom komentar. Bikin heboh Asia, mantan pelatih Uzbekistan sudah kasih isyarat akan gantikan Kluivert untuk jadi pelatih timnas. PSSI hanya tinggal pecat Kluivert dan hubungi langsung Timur Kapadze, mantan pelatih Uzbekistan. Wah, benaran kah? Simak kronologi pentingnya hanya di sini. Mantan pelatih kepala timnas Uzbekistan Timur Kapadze mendadak jadi sorotan warganet Indonesia setelah sebuah akun sepak bola tanah air @nusantara.ballers mengirim pesan langsung atau DM kepadanya dan mengajukan pertanyaan yang cukup mengejutkan. Apakah ia tertarik menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert? Dalam pesan tersebut, akun itu menulis, "Halo Coach, saya dari Indonesia. Apa Anda tertarik jika ditawari menjadi pelatih timnas Indonesia senior?" Respons Kapadze cukup sederhana, namun mengundang tanda tanya besar. Ia hanya membalas dengan emoji jempol, thumbs up. Meski singkat, simbol itu dianggap banyak orang sebagai sinyal bahwa sang pelatih tidak menutup kemungkinan untuk menangani skuad Garuda. Timur Kapadze bukan sosok sembarangan di dunia sepak bola Asia. Pelatih berusia 44 tahun itu dikenal sebagai sosok yang memahami betul karakter permainan tim-tim Asia, termasuk gaya bermain cepat dan disiplin khas Asia Tenggara. Ia sempat membawa timnas Uzbekistan U23 tampil gemilang di ajang Piala Asia U23 2024, bahkan berhasil melangkah hingga partai final setelah menumbangkan timnas Indonesia U23 dengan skor 2-0 di semifinal. Kesuksesan itu membuat Federasi Sepak Bola Uzbekistan UFA mempromosikan Kapadze ke level senior pada awal 2025, menggantikan Srečko Katanec yang mundur karena alasan kesehatan. Di tangan Kapadze, Uzbekistan menunjukkan performa stabil. Dari 4 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnya mencatat 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, cukup untuk memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, pada FIFA Matchday September 2025, Kapadze kembali menorehkan prestasi dengan membawa Uzbekistan menjuarai CAF Nations Cup atau ajang sekelas Piala AFF di Asia Tengah, usai mengalahkan Iran 1-0 di final. Rekor ini menegaskan kemampuannya sebagai pelatih muda yang berprestasi dan visioner. Namun, perjalanan Kapadze bersama Uzbekistan harus terhenti lebih cepat. Pada 6 Oktober 2025, UUFA menunjuk Fabio Cannavaro, legenda Italia dan juara Piala Dunia 2006, sebagai pelatih baru tim nasional mereka. Kapadze pun turun posisi menjadi asisten pelatih, sebuah keputusan yang membuat banyak penggemar sepak bola menilai kemampuannya belum sepenuhnya diakui oleh federasinya sendiri. Situasi ini membuka peluang bagi PSSI jika ingin mencari pelatih baru untuk menggantikan Kluivert. Dengan pengalaman membawa tim muda hingga final Asia dan lolos ke Piala Dunia, Timur Kapadze bisa menjadi sosok ideal untuk mengembangkan generasi emas Indonesia. Ia paham cara memaksimalkan pemain muda, disiplin dalam taktik, dan terbukti bisa membuat timnya tampil efisien melawan lawan-lawan tangguh.
Melihat kiprahnya, tak salah bila banyak pendukung Garuda berharap PSSI berani mengambil langkah berani dan mempertimbangkan Kapadze sebagai calon pelatih baru. Indonesia butuh sosok dengan semangat membangun, bukan sekedar nama besar. Kapadze sudah menunjukkan kapasitas itu, dan jika diberi kesempatan, ia bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, bahkan bersaing sejajar dengan tim-tim kuat Asia lainnya. Melihat rekam jejak Timur Kapadze, Indonesia layak mempertimbangkannya dengan serius. Ia punya gaya melatih modern, terbiasa menghadapi tim-tim Asia, dan punya visi jangka panjang. Dibanding pelatih asing yang hanya mengejar popularitas, Kapadze justru menawarkan karakter pembangunan dan disiplin. Dua hal penting yang dibutuhkan timnas Indonesia saat ini. Bila PSSI berani merekrutnya, langkah itu bisa menjadi awal kebangkitan baru bagi Garuda di kancah internasional. Gimana menurut pendapatmu? Apakah Timur Kapadze layak gantikan Kluivert untuk latih timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di komentar. Mimpi besar timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 akhirnya kandas. Hati jutaan pendukung Garuda pun hancur berkeping-keping. Setelah perjalanan panjang yang penuh drama dan perjuangan, skuad Merah Putih harus menerima kenyataan pahit bahwa tiket ke ajang sepak bola terbesar dunia belum bisa diraih kali ini. Padahal, di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, semangat baru sempat menggelora. Sejak awal, Erick memang menargetkan Piala Dunia 2030 sebagai tujuan realistis. Namun, performa apik timnas dalam beberapa tahun terakhir menumbuhkan harapan lebih cepat. Impian bahwa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi terasa mungkin. Untuk mewujudkan ambisi besar itu, PSSI melakukan langkah berani, menggenjot program naturalisasi pemain keturunan. Selama masa kepemimpinan Erick Thohir, ada 18 pemain putra yang resmi menjadi warga negara Indonesia. Jumlah terbanyak dalam sejarah sepak bola nasional. Tujuannya jelas, agar timnas Indonesia bisa bersaing di level tertinggi Asia, bahkan dunia. Langkah tersebut terbukti membawa perubahan signifikan. Kombinasi pemain lokal dan keturunan membuat timnas tampil jauh lebih kompetitif. Dari fase awal kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia tampil meyakinkan. Mulus di putaran pertama, terengginas di fase kedua, hingga mampu menembus putaran keempat, sesuatu yang belum pernah dicapai tim Asia Tenggara sebelumnya. Secara keseluruhan, timnas Indonesia menjalani 20 pertandingan dengan catatan 8 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 8 kekalahan. Lebih dari itu, peringkat FIFA Indonesia melonjak tajam dari posisi 143 ke 119 dunia. Sebuah lompatan besar yang menunjukkan kemajuan nyata. Namun semua pencapaian itu seakan lenyap ditelan kekecewaan publik. Harapan yang begitu tinggi berujung pada rasa kecewa mendalam. Perubahan pelatih, masuknya pemain-pemain bintang, hingga strategi baru ternyata belum cukup membawa Garuda terbang sampai Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, tuan rumah Piala Dunia 2026. Kini tugas berat menanti PSSI. Bagaimana mengembalikan kepercayaan publik dan semangat supporter yang mulai meredup. Evaluasi besar-besaran perlu dilakukan, bukan hanya di sektor teknis, tetapi juga dalam pembinaan jangka panjang. Kepercayaan tidak bisa dibangun dengan kata-kata, melainkan dengan komitmen nyata terhadap perbaikan sistem sepak bola nasional. Pengamat sepak bola nasional, Supriyono Prima, menilai bahwa PSSI harus tetap berpegang teguh pada visi jangka panjang yang telah dicanangkan. Menurutnya, kegagalan di 2026 bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menuju kedewasaan sepak bola Indonesia. Ia juga menilai, memberikan kesempatan pada pelatih baru dengan ide segar bisa menjadi langkah awal menuju perubahan positif. Sementara itu, masa depan sepak bola Indonesia kini juga bergantung pada generasi muda. Harapan besar tertuju pada timnas U17 yang akan tampil di Piala Dunia U17 2025. Meski rasi hijau, skuad yang kini dibina Nova Arianto bisa menjadi fondasi kuat untuk masa depan jika dikelola dengan benar. PSSI harus memastikan para pemain muda ini tumbuh di ekosistem kompetisi yang sehat. Pembinaan usia dini, turnamen rutin, serta pendidikan karakter sepak bola modern adalah kunci agar talenta muda tak layu sebelum berkembang.
Selain itu, kesinambungan program menjadi hal penting. Kepemimpinan Erick Thohir akan berakhir pada 2027, namun kerja keras membangun sepak bola Indonesia tidak boleh berhenti di situ. Pergantian pengurus PSSI semestinya tidak memutus arah dan visi yang sudah mulai terbentuk. Sebuah roadmap sepak bola nasional yang konsisten adalah fondasi utama agar mimpi besar Garuda mendunia bisa terwujud. Semua pihak harus berani menyingkirkan ego dan kepentingan pribadi demi satu tujuan, mengangkat harkat sepak bola Indonesia di mata dunia. Meski gagal lolos ke Piala Dunia 2026, perjuangan timnas Indonesia patut diapresiasi. Garuda telah melangkah sejauh ini, menembus babak keempat kualifikasi, mencetak sejarah, dan mengangkat citra sepak bola nasional ke level baru. Kegagalan kali ini bukanlah akhir, tapi batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Dengan evaluasi menyeluruh, pembinaan berkelanjutan, dan dukungan tanpa henti dari para supporter, Indonesia masih punya peluang besar untuk menulis sejarah di Piala Dunia 2030.